Halo sobat sehat semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Nah, kembali bersama dengan saya Dr. Rosa dalam acara Kepo, Kata Expert Pro Sehat. Kali ini kita mengusung tema tentang tips melatih toilet training pada anak-anak. Nah, ini sangat baik sekali untuk para orang tua yang baru mungkin punya anak kecil, terutama pengen tahu tentang anaknya, bagaimana melatih toilet trainingnya, sejak kapan mungkin mulai toilet training. Baik sekali disimak Kepo kali ini. Dan sebelum kami memulai, tolong di like dan subscribe dulu YouTube-nya Pro Sehat. Kita menyelenggarakan Kepo ini supaya buat masyarakat Indonesia, khususnya orang tuanya anak-anak, itu menjadi lebih maju sesuai dengan tema program pemerintah kita, Indonesia Maju. Jadi kita harus lebih maju, pengetahuan harus tetap bertambah walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, segera kita perkenalkan dokter expert kita hari ini, yaitu Dr. Truli Kusuma Wardani, spesialis anak. Halo Dr. Truli. Halo Dr. Rosa, ketemu kembali nih sama Dr. Rosa, apa Iya. kabar? Sehat dok, baik. Dokter gimana kabarnya di sana dok? Alhamdulillah sehat-sehat juga, tetap sehat semuanya ya. Iya, saya bacakan sedikit tentang riwayat pendidikannya dan pekerjaannya ya dok ya. Dokter Truli ini merupakan dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian beliau melanjutkan spesialis anaknya di Universitas Diponegoro. Dan saat ini praktek di Klinik RHE Jalan Rawamangun nomor 60, juga di Unique Growing Mind Montessori Preschool. Dan saat ini saya dengar beliau aktif juga di online ya dok ya. Jadi kalau misalnya ingin konsultasi dengan Dokter Luli juga bisa by IG-nya mungkin ya di @klinik_rhe ataupun di @unique_growing_mind ya dok ya. Ya. Oke, segera ya kita langsung berbincang-bincang saja ini dok. Jadi sebenarnya kapan sih anak-anak itu mulai usia berapa boleh dilakukan toilet trainingnya dok? Iya Dr. Rosa, jadi memang toilet training itu suatu kemampuan perkembangan yang sebenarnya tidak sederhana ya, jadi cukup kompleks gitu. Jadi tiap-tiap anak juga berbeda-beda ya. Kalau kita lihat per definisi atau kita lihat teorinya, sebenarnya tidak ada exact age-nya gitu ya, usia tertentu yang secara pasti. Karena memang harus melihat kemampuan perkembangan tiap anak. Tapi secara average gitu ya, secara umum itu rata-rata sekitar usia 2-3 tahun untuk anak-anak biasanya sudah mulai siap untuk dilakukan latihan toilet training gitu. Nah, langkah-langkah melakukan toilet training itu seperti apa dok ya? Iya, jadi sebenarnya tadi ya, kalau kita lihat karena dia kemampuan perkembangan yang cukup kompleks ya, jadi kita harus melihat satu, karena kan toilet training itu kan dia harus sudah siap untuk duduk di toilet ya, baik itu toilet care ya, karena dia misalnya baru mulai berlatih atau sudah duduk di toilet di kamar mandi misalnya. Nah, berarti kemampuan motorik kasarnya harus oke gitu. Jadi kita harus pastikan anak bisa duduk tegak ya, kemudian sudah bisa berjalan ya, bisa menuju ke toilet care-nya ya. Kemudian juga anak sudah mulai paham, jadi kemampuan berbahasanya juga sudah harus bagus. Jadi dia sudah mulai bisa mengerti, oh ini tuh basah ya, oh mama bilang kamu mau pipis, artinya memang dia mau diajak ke kamar mandi ya. Kemampuan verbal instruksi ya, instruksi verbal juga dia sudah paham. Kemudian dia juga sudah mulai bisa melakukan atau bisa menunjukkan ekspresi ya, kemampuan baik secara verbal maupun secara facial ekspresi. Jadi kalau dia mau pup atau mau pipis, sebenarnya sudah muncul tuh, kayak ada wajahnya sedang mengejan, atau dia menunjukkan tanda-tanda seperti nggak nyaman ya. Atau kalau dia sudah bisa bilang, dia akan bilang pipi, atau dia sudah bilang pup. Jadi kalau misalnya kita mau latih, maka pastikan kemampuan perkembangannya itu udah oke dulu. Rata-rata sih saya sudah sekitar menjelang 2 tahun. Jadi hal-hal tersebut harus diperhatikan. Kemudian orang tua juga harus memperhatikan biasanya anak-anak yang sudah mulai siap nih Dr. Rosa, biasanya itu sudah mulai teratur di ABAB-nya. Jadi yang tadinya mungkin jamnya ngaco nih, misalnya tadinya pupnya malam, pupnya pagi, pupnya siang waktu bayi ya. Nah sekarang dia udah mulai nih, dia sudah mulai mampu untuk menahan sebenarnya.
Karena kan kemampuan toilet training ini kan berkembang sesuai dengan usianya, ya. Jadi sudah mulai teratur tuh BAB-nya. Oh, kalau BAB selalu setiap jam 7 pagi misalnya. Atau kita lihat juga diapersnya udah mulai kering agak lama nih, bisa 2 jam, 3 jam. Nah, berarti ini dia sudah mulai punya kontrol. Ya, yang tadinya pada waktu dia bayi, dia masih belum jelas ya, pipisnya kapan aja, pupnya kapan aja. Nah, kemampuan persyarafan simpatis parasimpatisnya ini sudah mulai berkembang bagus, sudah mulai bisa mengontrol gitu. Nah, karena sudah mulai seperti itu, kita boleh mulai ajarkan. Dan tips yang cara yang paling berikutnya adalah setelah kita tahu tadi cues-nya, sudah tahu anak perkembangannya bagus, ya sudah mulai kelihatan nih polanya. Kita kenalkan dia sama kegiatan toilet training, bisa lewat cerita, bisa lewat social story, bisa juga dibelikan potty chair dulu, main-main sama potty chairnya gitu. Kalau bisa potty chairnya yang bentuknya lucu-lucu biasanya kan, jadi betul, jadi dia akan tahu, oh ini tuh potty chair tuh ternyata menyenangkan, ini buat apa sih, mungkin dia duduk-duduk di situ dulu ya, mungkin dia mungkin nggak langsung BAK di situ, tapi duduk, kemudian dia nyaman dulu di situ ya. Nah, pada saat dia sudah terbiasa dan sudah akrab nih dalam tanda kutip dengan si potty chair, nah kita tunjukkan pada saat dia misalnya BAB nih ya, di diapersnya, kita kasih tahu nih, kalau kamu BAB, ini mama akan buang nih feses kamu di sini, gitu. Jadi ada potty chair itu tempat untuk membuang pupnya dia, gitu. Terus kemudian bisa juga nanti misalnya kalau dia punya kakak atau punya siblings ya, yang lebih besar yang sudah bisa toilet training, kita ajak bareng-bareng ini kakak juga kalau pup pipis di toilet, gitu misalnya. Jadi kan dia punya role model, gitu. Luar biasa sekali ini tipsnya ya dok ya. Nah terus kalau misalnya ternyata nih dok udah dilakukan toilet training tapi anaknya masih ngompol, nah itu gimana tuh dok sebaiknya ini? Jadi memang betul. Jadi proses belajar toilet training ini itu memang nggak gampang Dr. Rosa. Jadi ada anak yang cepat, biasanya rata-rata sih kalau kita konsisten dengan proses yang tadi ya, menyenangkan, kita lihat tanda-tanda kesiapannya, terus suasananya juga tidak dipaksa, tidak ada marah-marah, tidak ada stres ya. Itu biasanya dalam 3 bulan sampai 6 bulan tuh anak sudah mulai bisa. Nah, kalau awal-awal biasanya memang dia toilet trainingnya di siang hari ya, jadi dia biasanya kalau siang itu dia bisa tanpa kita nggak kasih dulu deh diaper, kita kasih dia celana biasa. Kemudian kita kadang-kadang 2 jam 3 jam kalau orang Jawa bilang ditatur ya, jadi kita ajak nih yuk pipis dulu misalnya, dilatih. Jadi dalam 1 hari itu ada beberapa kali dia ke kamar mandi. Untuk melatih juga dia punya, oh ternyata kandung kemihku udah penuh nih, aku kayaknya pengen pipis gitu ya. Itu pun juga kalau dia nggak mau jangan dipaksa. Nah kalau proses-proses ini tadi sudah dilakukan, biasanya tadi sekitar usia 3 tahun 4 tahun ya anak-anak tuh sudah lulus tuh toilet trainingnya. Betul, iya. Nah 1 tahun setahun setelah dia lolos toilet training di siang, biasanya dia akan bisa belajar untuk tidak ngompol di malam hari. Gitu. Baik sekali dok, ini masukannya ya. Semoga ini sangat bisa dimanfaatkan, diterapkan, diaplikasikan oleh para orang tua tadi ya. Bagaimana caranya dok ya, dokter sudah menjelaskan. Pertama mungkin udah ada ekspresi dulu ya anaknya, harus sudah mulai duduk tegak ya. Jadi ada didukung dari anaknya dulu yang memang sudah ada ciri-ciri tanda-tanda ya, udah siap untuk dilatih training. Pokoknya intinya tidak boleh dalam keadaan dipaksakan ya dok ya, betul. Ya, dan tiap anak beda-beda dok umurnya ya, jadi nggak bisa kita paksakan harus 2 tahun, harus 3 tahun ya, tidak. Dia tiap anak beda-beda dengan perkembangannya dia. Betul sekali dok. Jadi ya ini tiap anak punya masanya sendiri-sendiri. Buat orang tua tidak perlu dipaksakan, tetap diperhatikan anaknya memang sudah ada keinginan atau belum untuk pipis sendiri ya dok ya, pipis dan pup sendiri. Baiklah. Ya, jadi terima kasih Dokter Tuli buat acara kepo kita hari ini. Juga terima kasih untuk tim Prosehat ya.
Satu lagi boleh nggak pesan aja, Ya, Dokter Rosa? boleh dok, silakan dok. Boleh ya dok ya. Nah, Ya, ya. jadi biasanya kapan kita mulai aware kalau ini bukan hal yang normal. Jadi artinya tadi kan saya katakan anak itu Nah, masih ini penting nih. ngompol-ngompol di 3-4 tahun karena lagi proses ya, that's okay, normal. Tapi biasanya kalau sudah pada anak perempuan di atas 5 tahun dan pada anak laki-laki di atas 6 tahun dia masih mengompol ya, itu kita harus mulai aware nih, ada apa gitu. Ya, Karena biasanya setelah 5 tahun anak perempuan sudah bisa, 6 tahun anak laki-laki sudah bisa. Karena memang anak perempuan lebih duluan bisa toilet training dibandingkan anak laki-laki, gitu ya. Nah, sekali dok. Cuman kalau nanti misalnya di atas 5 tahun dia masih ngompol, dan apalagi kalau ngompolnya itu tetap banyak gitu, artinya tidak ada resolusi penurunan, ya betul konsisten ya, jadi tidak ada resolusi atau penurunan, apalagi kalau sampai mengganggu aktivitas ya, artinya dia lagi belajar tiba-tiba dia ngompol gitu ya, lagi apa dia ngompol, nah, apalagi sampai seperti itu harus diperiksakan ke dokter. Baik sekali, ini ya masukan buat semua orang tua ya. Ini harus diperhatikan tadi umurnya buat anak perempuan itu kalau sudah di atas 5 tahun ya dok ya tadi ya. Kalau anak laki-laki itu di atas 6 tahun itu sebaiknya sudah tidak ngompol. Kalau misalnya masih harus segera konsultasikan ke dokter spesialis anak. Baiklah, terima kasih Dokter Tuli atas waktunya. Terima kasih tim Pro Sehat juga buat yang semua yang sudah menonton. Terima kasih. Kami ingatkan kembali, bantu kami untuk like dan subscribe YouTube-nya Pro Sehat. Terima kasih. Dadah.